Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 31 sampai 33a, dilanjutkan ayat 34 sampai 35. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang Putra Manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jika Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Dengan cara inilah mereka akan tahu bahwa kamu adalah muridku. Saat ini kata-kata saja tidaklah cukup. Kata-kata harus diikuti oleh perbuatan. Terlalu sering kita melihat politisi yang bersemangat yang membuat janji-janji. Kita ingin mempercayai hal-hal baik yang mereka janjikan. Namun pengalaman telah mengajarkan kita untuk memiliki sikap skeptis. Sayangnya ketidakpercayaan zaman ini juga dapat dikatakan tentang kekristenan. Orang Kristen seharusnya dikenal dari kasih mereka satu sama lain. Dalam pernikahan, dengan anak-anak, dan dalam lingkungan sosial kita. Apakah kita dikenal karena kasih kita yang seperti Kristus? Apakah kita mampu menerima orang lain apa adanya, melihat cara hidup mereka dalam sudut pandang yang baik? Saudara-saudari, meskipun kita menetapkan standar yang tinggi, apakah pasangan dan anak-anak kita sungguh menemukan ketenangan, cahaya dan penghiburan dalam kebersamaan dengan kita? Sebagai orang Kristen, kita sadar akan sifat lemah dan kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Kita perlu meminta maaf sesering mungkin, lebih sering daripada tidak. Jiwa-jiwa yang kita lukai adalah mereka yang paling dekat dengan kita, pasangan kita, anak-anak, orang tua, atau mertua. Para murid juga pernah bertengkar satu sama lain. Kasih yang mengikat mereka, menasihati mereka untuk berdamai satu sama lain, sebagaimana Kristus berdamai dengan gerejanya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudari, apakah kita cukup besar untuk mempunyai kasih dan untuk mengabaikan kelemahan orang-orang yang menyakiti kita dan mengubah ego kita yang terluka menjadi belas kasihan dan pengampunan? Berbuat salah itu manusiawi, tetapi mengampuni itu ilahi. Kristus berkata kepada para muridnya, "Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku." Hal ini juga berlaku untuk menyimpan dendam di dalam hati kita. Kasih melampaui kata-kata dan tindakan yang baik hingga ke hati manusia, ke dalam pikiran kita. Meskipun pada awalnya mungkin akan menimbulkan tekanan pada kehendak kita untuk berpikir baik tentang mereka yang telah menyakiti kita, namun hal ini benar-benar merupakan terapi. Tuhan berkata, "Dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat." Demikian juga hati yang secara aktif mencari yang baik dalam diri orang lain akan membentuk kebiasaan untuk berkata baik dan bersikap baik terhadap mereka yang secara alamiah tidak menyenangkan. Berpikir baik tentang orang lain akan memperbaharui iman kita akan belas kasihan Allah. Jika kita berbelas kasih, betapa lebih lagi kita dapat mengharapkan Tuhan kita untuk bersabar dan berbelas kasihan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah
adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya, ya Tuhan.